Sayang kamu bilang. Hei, kenapa lama banget baru angkat telepon? Shenhou ada sama kamu nggak? Iya. Bilang sama dia Yan Xiaochen besok berangkat ke Amerika. Suruh dia jaga diri baik-baik ya. Bukan. Oke, dadah, aku tutup dulu. Oke, nggak masalah. Shenhou. Houzi. Duduk dulu, aku mau ngomong sesuatu cepetan. Yan Xiaochen. Besok ke Amerika. Kamu gila ya, ada apa, cepat bilang. Yan Xiaochen. Besok mau ke Amerika. Bukan besok berangkat bukan hari ini. Kenapa buru-buru? Duduk dulu. Xiao. Selamat ya, Yushen menang juara. Nggak nyangka ya kamu nggak serius. Bisa aja menang juara. Makan aja kamu ini, namanya serius nggak serius. Aku kasih tahu ya, asal kamu tekun melakukan satu hal. Tekun beberapa tahun pasti ada hasilnya. Contohnya aku ngejar Tong-Tong. Kamu ngasih makanan anjing di depan umum, agak berlebihan ya gimana? Siapa yang bilang gak suka Wei? Wei. Nggak suka apa? Wei Tong. Nggak suka aku ya Zhao Yuhuan? Enggak bercanda. Nggak suka aku ya? Mereka ngomong sembarangan. Kamu ingat ya? Wei Tong. Wei Tong.
Zhao Yuhuan, kita nikah yuk. Jangan lompat, nanti kenain aku. Tunggu aku ya. Sebenarnya aku juga mau melamar kamu hari ini. Nggak nyangka kamu duluan. Baru tahu aku waktu kamu lompat tadi. Kamu penting banget buat aku, pokoknya aku Zhao Yuhuan. Nggak bisa hidup tanpa kamu, kamu harus nikah sama aku. Gimana kalau aku nggak mau? Gimana mungkin kamu nggak mau? Kamu yang duluan melamar aku. Bisakah aku memintamu, bisakah kamu? Maukah kamu menikah denganku? Maukah kamu menikah denganku? Menikah denganku. Menikah dengannya, menikah dengannya. Baik. Cium-cium. Pulang dulu baru cium. Sekarang cium ya? Iya, sekarang cium. Olivia, dengar-dengar kamu baru investasi di proyek besar. Kerja bagus. Terima kasih, kamu juga. Olivia, nanti pulang kerja, kita makan bersama, mau ikut? Maaf, aku ada rapat sebentar lagi, lain kali saja. Baiklah. Sampai jumpa. Olivia. Hai. Laporan analisamu sangat lengkap. Hampir bisa dibilang sempurna. Lalu kenapa tidak lolos? Bagaimana kalau begini? Aku kasih waktu 1 menit, jelaskan kenapa menurutmu perusahaan ini layak diinvestasikan. Sebagai investor, yang perlu kamu analisis bukan datanya, tapi pemikiran dan tindakan pendirinya. Investasi adalah percakapan antara investor dengan pendiri. Kita perlu menganalisis orangnya dulu. Baru memutuskan apakah perusahaan ini layak diinvestasikan. Ikut aku. Baik. Perusahaan yang baik perkembangannya lebih banyak membutuhkan konsumsi investasi bertahap, sekaligus mencegah faktor-faktor berisiko. Nona Yan, masih ada yang belum jelas. Dari data yang kamu berikan, ini memang proyek yang bagus. Tapi model profitmu hanya fokus pada keuntungan besar dalam waktu singkat. Sama sekali tidak peduli perkembangan jangka panjang proyek. Praktik tidak bertanggung jawab seperti ini mungkin tidak bisa membuat kami mempercayaimu. Jadi maaf, kami tidak bisa menginvestasikan perusahaanmu melakukan investasi. Aku benar-benar tidak percaya. Presentasi kita sempurna. Proyek kita juga bagus. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi. Aku juga tidak tahu, aku pikir aku tahu. Di mana masalah laporannya? Bagus, aku kasih kamu 2 hari untuk memperbaikinya. Olivia, terima kasih. Merupakan kehormatan bisa bekerja sama denganmu. Yan Xiaochen. Tuan Smith, tapi 2 kali berturut-turut meraih penghargaan desain sebagai pendiri. Kau menolaknya. Kurasa jika itu kamu juga akan melakukan keputusan yang sama denganku. Sepertinya sekarang proyek biasa tidak masuk dalam pertimbanganmu. Aku belakangan ini menemukan beberapa perusahaan startup. Apa kamu bisa meluangkan waktu bantu aku mempertimbangkannya? Lagi-lagi mencoba membuatku bekerja lebih banyak ya? Akhir tahun aku kasih kamu bonus 2 kali lipat. 3 kali lipat. Deal. Tolong sampaikan ke Tuan Smith aku sangat sibuk. Cari waktu lain untuk makan malam dengannya ya. Baik-baik. Sudah lihat data proyeknya? Kira-kira sudah lihat. Ada yang menarik. Hanya itu platform pendidikan online cukup bagus.
kau juga berpikir begitu? Tentu itu juga. Proyek yang paling aku pertimbangkan perusahaan itu meskipun baru didirikan kurang dari 3 tahun tapi di industri sudah sangat sukses. Banyak perusahaan besar ingin berinvestasi, tapi katanya pendirinya sangat selektif terhadap investor. Jadi aku berpikir panjang dan lebar. Sepertinya hanya kamu yang cocok untuk membicarakannya. Jadi maksudmu aku harus pulang ke negara asal? Kenapa sudah 3 tahun? Masih takut menghadapinya? Aku hanya belum memutuskan alasan yang tepat untuk kembali. Tenang jika kamu tidak ingin kembali. Aku tidak akan memaksamu, aku akan mengirimkan data proyek ini lebih detail, kamu lihat dulu. Selesai nonton baru putuskan ya. Oke. Sinli. Sudah ketemu. Alasan buat pulang ke tanah air. Bisa kok rapatnya jam 2 siang aja. Ngomong-ngomong bawa juga laporan kuartal lalu ya. Ada satu lagi, tunggu sebentar. Halo Pak MA, kalian udah sampai? Oke, aku langsung kirim orang jemput. Oke. Sampai jumpa siang nanti. Jangan lupa sama rencana kuartal depan ya. Ngomongin apa sih sembunyi-sembunyi gitu? Bos suruh aku cari Pak Kiao buat tanda tangan. Tapi Pak Kiao lagi sibuk, aku nggak berani masuk. Simpan aja dulu, nanti aku yang kasih. Wah, makasih ya Mbak. Siapa yang kau panggil Mbak? Panggil aku Lu 11 ya. Lu 11 ya. Tapi Pak Kiao beneran kerja keras banget ya. Katanya Pak Chen setahun cuma datang beberapa kali. Hampir semua kerjaan dibebankan ke dia. Berani banget ya ngomongin bos besar. Cepetan kerja sana. Oke Mbak, sampai jumpa. Halo? Foto yang aku kirim udah dilihat belum? Mana yang bagus? Aku lagi kerja nih. Nanti malam aku telepon balik ya, mana yang lebih penting? Kerjaan atau aku? Tentu aja kerjaan dong, kalau nggak kerja. Masih ada Zhao Yuhuan yang ngasih makan, kalau aku nggak kerja ya makan tanah dong. Dulu sekosan kok bedanya jauh banget ya. Nggak bisa gitu juga, lihat tuh Xiao Chen. Udah jadi manajer investasi di Amerika. Lagian kan kamu masih punya Welian. Zhao Yuhuan, cepetan. Udah tahu. Kamu bener sih. Kalau aku beneran nganggur, aku suruh Welian yang ngasih makan. Nggak usah ngeyel itu. Soal acara pernikahanmu udah kasih tahu Xiao Chen belum? Udah, tapi teleponnya nggak nyambung. Pesan juga nggak dibales, mungkin lagi terbang kali ya. Nggak tahu juga kali ini terbang kemana. Mudah-mudahan terbang pulang ke pelukan Ibu Pertiwi. Lu 11 ya, aku nggak bisa ngomong lama. Dah, yang pertama lebih bagus. Zhao Yuhuan, kamu anjing ya? Pakai baju kayak gitu. Kamu mau pergi nikah ya? Sebentar, tunggu, makasih ya. Matahari terbit dari barat, dia kok datang ke kantor. Siapa tahu mungkin diusir sama istrinya dari rumah. Numpang lewat, maaf ya, numpang lewat.
Kartu saya mana? Selamat pagi Pak Zhao. Jam berapa sekarang? Jam 9:37. Kamu telat 7 menit, kamu tahu nggak 7 menit? Buat perusahaan artinya, apa kamu tahu nggak 7 menit? Perusahaan bisa ciptakan nilai sebesar apa? Maaf Pak Zhao, saya salah, saya janji lain kali nggak akan telat lagi. Saya salah. Kamu nggak perlu minta maaf, bisa kembalikan 7 menit kamu telat. Saya peringatkan kamu ya. Pak Zhao, Selamat pagi Pak Shen. waktu mau ngajar orang lain introspeksi diri dulu. Kamu juga telat. Saya bisa sama kayak dia. Sama-sama anggota perusahaan, cuma jabatan beda aja. Sistem reward dan punishment berlaku buat semua orang, termasuk kamu sama saya Pak Zhao. Jadi contoh baik potong bonus kamu bulan ini. Sampai jumpa Pak Zhao. Terima kasih. Shen Hou. Selamat pagi Pak Shen, Pak Shen. Kamu hebat ya Shen Hou, sama saya masih aja sombong. Kamu hebat. Justru karena kita teman dekat makanya selalu ingetin kamu. Hari ini udah Kamis. Minggu ini baru pertama kali kamu ke kantor kan? Saya 2 hari ini. Lagi sibuk urusan pernikahan kan kamu nggak tahu. Istri saya itu serem banget. Kemarin seharian. Coba 20 baju. Saya temanin dia sampai jam 3 pagi. Ngantuk banget sampai kelopak mata saya ngedens, kamu tahu nggak? Mendingan saya lembur di kantor aja. Dulu siapa yang demi tepati janji? Nikah sama Weitong mati-matian dapetin. Juara balap mobil. Makanya kamu lebih pinter dari saya. 3 tahun ini jomblo terus. Nggak ada beban hidup kan? Saya kasih tahu kamu jangan sampai suatu hari kamu nggak waras. Pengen nikah lagi. Aku juga ingin menikah. Beberapa hari lalu aku tidak datang bukan karena perusahaan, tidak ada hal yang sangat penting aku tahu siang ini. Bukan itu, investor Amerika datang. Aku muncul begitu saja, aku beritahu kamu. Ini namanya insting tajam seorang pengusaha. Orang itu sudah datang, kamu bagaimana? Kamu berencana menemui investor dengan penampilan seperti ini. Aku kan sudah bilang orang Amerika. Berpakaian santai. Aku ini, namanya tidak mengikuti adat setempat tapi mengikuti kebiasaan. Merekku ini oke, aku ganti. Tunggu sebentar, aku kasih kamu buku. Aku terima kasih ya. Halo, apakah Anda manajer Yan? Kamu siapa? Aku dari cabang dikirim untuk membantu pekerjaan Anda, namaku Xinyao. Panggil saja Xiao Xing, mobil sudah parkir di luar. Apakah kita perlu mengantar Anda ke hotel dulu? Tidak usah, kita langsung ke perusahaan yang akan ditinjau saja. Baik manajer Yan. Katanya Anda pernah tinggal di Shanghai selama beberapa tahun. Dulu sekolah di Shanghai, kemudian juga bekerja sebentar. Kalau begitu ini bisa dibilang rumah kedua Anda. Ya. Banyak kenangan. Halo, kami sudah janji dengan Xiao Shen. Baik, silakan tunggu sebentar. Xiao Shen, ada 2 tamu mencari Anda. Oke, bawa mereka masuk dulu. Kamu hebat ya Houzi. Ketemu mantan istri tidak bilang-bilang ya. Mantan istri apa investor datang lebih awal? Kamu buruan siap-siap. Siap-siap apa, Yan Xiao Chen ada di depan pintu. Di mana? Di resepsionis, kamu masih pura-pura tidak tahu ya. Xiao Shen, maaf, sebelumnya tadinya janjinya siang. Tapi manajer Yan buru-buru ingin datang melihat. Yan Xiao Chen, Anda investor dari Amerika. Halo, saya Yan Xiao Chen dari Audi Capital. Halo manajer Yan.
Sungguh takdir yang tidak menyenangkan, bagaimana lihat ekspresinya. Ini bahaya. Manajer Yan terus mengerutkan kening. Ada keraguan apa silakan sampaikan kita diskusikan bersama. Meskipun data sudah disiapkan dengan lengkap, tapi setelah dilihat lebih teliti, isi semuanya kabur. Sejujurnya materi ini memang kami siapkan dengan tergesa-gesa dalam 1-2 hari. Menghadapi investasi masih begitu sembrono, sepertinya Tuan Shen tidak terlalu tertarik dengan kerjasama ini. Maka tidak usah membuang waktu lagi. Manajer Yan tenang dulu. Saya menghormati setiap mitra tapi perusahaan kami memang sedang dalam tahap krusial. Setiap karyawan kami sedang bekerja lembur untuk proyek baru mereka. Lagi pula materi yang sempurna tidak sebanding dengan melihat langsung manajer Yan. Bukan saya ingin membanggakan diri, tapi perusahaan kami memang berada dalam lingkungan wirausaha yang dipenuhi mimpi dan penuh semangat. Lalu apa mimpi Tuan Shen? Ini bukan hanya mimpi saya, tapi juga mimpi perusahaan ini. Saya ingat 8 tahun lalu, terjadi suatu peristiwa. Melalui peristiwa itu saya menyadari, di dunia ini, tidak semua hal adil. Sejak saat itu, saya ingin membangun sebuah platform di mana setiap orang memiliki akses pendidikan yang setara. Pengetahuan mengubah nasib di seluruh dunia. Masih menjadi faktor kunci yang menentukan nasib seseorang. Lalu bagaimana Tuan Shen memandang kegagalan? Suatu hari setelah lulus, saya berada di sebuah gudang kecil bersama teman-teman saya. Kami sedang berkumpul. Pada saat itu saya berkata, masa depan kita adalah bintang dan lautan. Saya berharap, melalui usaha kami sendiri, kita bisa mengubah dunia ini menjadi lebih baik. Ada pepatah yang bagus, kapal yang berlayar jauh tidak selalu sampai ke tujuan, tapi ia bisa meninggalkan rute penting untuk kapten berikutnya. Hebat. Mimpi yang luar biasa, tapi juga membutuhkan kepercayaan modal kan. Dari yang terlihat sekarang, model bisnis perusahaan Anda sangat tidak jelas. Bahkan kursus yang diberikan di awal juga gratis. Dari laporan keuangan kondisi keuntungan juga tidak terlalu optimis. Saya percaya tidak ada pengusaha yang mau melakukan bisnis rugi. Jadi meskipun begitu, masihkah Pak Shen sangat percaya diri dengan konsepnya? Manajer yang hari ini ada di sini itu menunjukkan sedikit. Perusahaan kami melakukan beberapa hal yang benar. Perusahaan kami selalu berkomitmen untuk menggabungkan teknologi dan pendidikan, menurunkan biaya memperoleh pengetahuan, menyerap banyak pengguna, meningkatkan kemampuan belajar AI, membentuk algoritma unik sehingga perusahaan kami memiliki daya saing pasar yang kuat. Apakah Pak Shen pernah mempertimbangkan jika selanjutnya tidak ada lagi suntikan dana, bagaimana perusahaan Anda akan mempertahankan operasinya? Saya bukan orang yang mudah menyerah. Saya selalu percaya pada satu kalimat, menanam pohon Phoenix baru bisa menarik Phoenix datang. Manajer Yan, tunggu sebentar, saya akan mencari sopir untuk membawa mobil. Baik. Xiao Chen. Apakah Pak Shen masih ada pertanyaan? Ada waktu malam ini saya ingin mengajak Anda makan malam. Saya masih harus bekerja nanti. Kapan Anda akan datang lagi ke perusahaan? Besok lusa besok. Saya harus menangani beberapa urusan pribadi. Baik, saya tunggu. Saya pergi dulu.
Halo. Apa yang terjadi? Kamu pulang ke negara kenapa tidak bilang? Kalau bukan Zhao Yuhuan yang memberitahu saya tidak tahu kamu di Shanghai. Mereka berdua ketakutan sepertinya jiwa mereka hilang. Shen Hou masih lumayan. Zhao Yuhuan melihat saya seperti melihat hantu. Itu juga tidak mengejutkan. Sudah bersama saya begitu lama masih seperti tidak pernah melihat ombak besar. Kamu memang ombak besarnya. Kamu melamar dengan melompat dari gedung. Memainkan drama apa ini? Tiba-tiba terpikir seru saja. Kalau kamu tidak ada urusan datang saja ke hotel saya. Saya siapkan anggur baik untukmu. Aku sudah menunggu kata-katamu ini, tunggu sebentar ya. Kamu mau pergi kemana? Itu bukan urusanmu. Ayo gelas ini. Merayakan aku yang akan memasuki mahligai pernikahan saudariku bersulang. Kamu persiapan pernikahanmu gimana? Jangan dibahas, aku hampir kelelahan. Kamu tahu selera Zhao Yuhuan ini, sungguh tidak bisa dipuji. Kurasa seumur hidupnya, pandangan terbaiknya adalah memilih aku. Ya ampun, makanan anjing ini membuatku tidak siap. Sebenarnya aku tidak ingin mengadakan pernikahan. Itu hanya sebuah upacara ribet, membuang-buang tenaga dan uang, tapi ketika aku melihat ekspresi ibuku yang penuh harapan, aku menyerah. Apakah kamu belum mengunjungi tante? Aku belum sempat. Jangan khawatir, terakhir kali aku mengunjunginya. Meskipun dia masih tidak ingat apa-apa, tapi penampilannya baik-baik saja. Selama lebih dari setahun ini, terima kasih selalu merawat ibuku untukku. Terima kasih. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Bersulang untuk kehidupan lajang terakhirku. Tambahkan 2 gelas lagi. Minum pelan-pelan, kamu tidak bisa minum. Jangan minum terlalu cepat, kamu ingat terakhir kali kamu mabuk muntah di mobil orang. Aku yang bayar biaya pembersihannya. Kali ini, aku akan membuatmu membayar lagi, tambahkan 2 gelas cepat. Gelas ini, namanya kehidupan lajang. Lalu gelasku ini. Gelasmu ini namanya pertemuan kembali bagus. Ayo minum. Ayo. Minum pelan-pelan. Sebenarnya Shen Hou selama 3 tahun ini selalu mencarimu. Aku tegaskan, aku sangat menjaga rahasia. Tidak memberitahunya sedikit pun, bahkan Zhao Yuhuan pun tidak kukatakan. Tapi kamu begitu kembali, malah langsung mencarinya. Ini karena pekerjaan. Kamu bilang saat ini menerima proyek seperti ini. Siapa bilang ini bukan takdir? Shen Hou, dia sudah berbeda dengan yang dulu. Kita semua sudah berubah. Oh iya, kamu belum cerita. Gimana perasaanmu ketemu mantan istri hari ini? Jangan tertawa, aku kasih tahu waktu kamu lihat Yan Xiaochen tadi. Matamu langsung melotot kayak lampu sorot, tahu nggak? Tapi kamu tadi bicara dengan begitu bersemangat. Aku kagum, aku yakin Yan Xiaochen juga menyesal. Menyesal sudah meninggalkanmu dulu. Dia benar-benar sudah berubah. Ya, berubah. Menjadi lebih menakutkan. Kamu lihat dia duduk di sana tadi, dingin banget. Kamu bilang dia balik ke negeri ini. Apa niatnya, mau balas dendam? Manfaatkan bisnis dengan kita untuk membalasmu. Dia bukan orang yang tidak bisa membedakan benar salah. Justru sebaliknya. Dia tahu ini perusahaan kita. Masih mau untuk bernegosiasi. Kamu nggak merasa ini justru menunjukkan sesuatu? Menunjukkan bahwa perusahaan kita bagus. Semua orang ingin investasi Yan Xiaochen ini. Hari ini dia bilang perusahaan kita ini nggak bagus, itu nggak bagus. Dia cuma mau kita jual perusahaan kita murah ke dia. Kamu nggak kenal dia. Ini semua cuma teknik negosiasi. Aku malah merasa dia tadi sengaja mengujiku. Houzi, ini aku yang belum dewasa. Atau kamu yang belum dewasa? 3 tahun berapa kali kamu telepon dia? Berapa SMS kamu kirim dia pernah jawab nggak? Kenapa kamu masih di sini? Terlalu berharap, kamu nggak perlu melotot ke aku. Melotot ke aku, kamu juga terlalu berharap aku kasih tahu. Dalam hal terlalu berharap aku Zhao Yuhuan kalah sama kamu.
Baiklah. Jadi mau gimana? Mengejarnya balik. Dia dulu menderita begitu banyak. Aku juga nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi sekarang, kalau dia mau muncul lagi, aku rasa pasti ada perubahan. Baru-baru ini karena desainer dari grup Shenxi terlibat skandal plagiarisme. Investasi 2 tahap ke Shenxi. Huajing Capital secara resmi mengumumkan penarikan investasi, menyebabkan grup Shenxi jatuh ke dalam krisis dana. Selanjutnya kami akan menyampaikan berita berikutnya. Pertama-tama mari kita lihat sebuah angka, 8,2%. Halo Sinli. Aku mau bicara sesuatu sama kamu deh. Agak dingin. Pakai baju lebih banyak. Apaan sih? Kamu ini bisa nggak sih ngomong yang benar? Apaan tuh pakai baju lebih banyak? Bilang aja dia pakai bikini keliling dunia, mana mungkin gak kedinginan. Emang dingin sih? Atau kamu beli tiket pesawat? Datang ke sini bawain aku baju. Kirim alamat hotel kamu nanti aku kirim paket. Orang bermarga Kiao. Kamu terlalu sombong ya, aku sudah mengundangmu berkali-kali. Tapi kamu nggak pernah datang. Tunggu dulu, bukannya kamu yang bilang. Kamu gak mau ketemu aku lagi. Aku cuma menepati janji. Aku cuma bercanda, ini semua gara-gara Chen Xiwan. Dia lempar semua kerjaan ke aku terus kabur. Aku sebenarnya mau datang tapi nggak ada cara. Mungkin dia merasa ada hal lain yang lebih penting daripada perusahaan. Ngomong-ngomong, Yan Xiao Chen sudah kembali ke negara. Kapan? Baru saja kembali, entah kalau mereka bertemu. Siapa yang bakal hancur duluan? Xiao Chen datang lagi. Li Jie sudah datang. Keberuntunganmu bagus juga ya Lau Shao. Nggak ada bisnismu yang lebih baik, ayo. Maaf ya Lau Liu, aku pergi beli buah. Segar nggak? Kalau nggak segar buat apa aku beli? Bukan gitu, masa kamu kira aku bodoh? Lau Liu, kamu salah paham, istriku nggak bermaksud begitu. Terus maksudnya apa? Kamu salah paham. Kamu kira aku nggak bisa bedain? Kalian mempermainkan aku, nenek tua yang sendirian ini. Seneng banget ya. Bukan gitu. Apa katamu, siapa yang mempermainkan kamu? Jangan ngomong gitu dong. Kalau aku disuruh ngomong tentang temperamen Lau Liu, melihat orang langsung marah-marah, nggak ada logikanya sama sekali. Masih suka ngomongin anaknya sendiri, apakah ada ibu seperti itu? Benar seharusnya Xiao itu. Xiao Chen tidak mudah, masih harus berjuang di luar negeri. Setiap bulan tepat waktu mengirim uang kepadanya, apa yang dia pikirkan? Apa kamu tahu? Tahun lalu putrinya datang dari jauh untuk melihatnya. Dia malah tidak membiarkan putrinya masuk dan malah mengusirnya. Jangan membicarakan orang di belakang mereka. Punya keberanian katakan di depan. Bukan begitu. Aku, apakah ini menarik? Kami juga peduli padamu, apakah ada yang peduli seperti ini? Jangan pergi, kalian tahan dia. Ibu, apakah kamu baik-baik saja? Siapa ini? Pergi kau. Kau pembunuh, dialah.
Yang menabrak suamiku pembunuh ini. Benar dia. Pergi, tidak punya hati nurani kau. Pergi sana. Cepat pergi. Cepat pergi kau. Jangan kotori jerukku. Pergi. Cepat pergi, dengar tidak? Pergi. Masih belum pergi? Pergi. Cepat pergi kau. Pak Liu, apa kamu baik-baik saja? Apa tidak apa-apa, Pak Liu? Pak Liu? Sudahlah. Pergi saja. Pergilah, pergi, bubar. Ayo kita pergi. Jangan pada orang, hati-hati. Berhati-hatilah sayang, selamat tahun baru. Berhati-hatilah. Bibi Fang sudah tidak tinggal di sini lagi. Pindah. Adik kecil, apakah kamu tahu kemana Bibi Fang pindah? Dou kembali. Dengar tidak, kembali. Dia adalah orang itu. Dia yang menabrak suamiku, bagaimana dia masih berani datang? Memang benar. Pergi para tetangga. Aku hanya ingin bertanya, apakah kalian tahu kemana Bibi Fang pindah? Tidak tahu. Jangan tanya kami, pergi, pulanglah. Ngapain ngetok-ngetok? Ngapain ngetok pintu rumah kami? Maaf ya ganggu. Aku cuma pengen tahu, Bibi Fang pindah kemana sih? Kan udah aku bilang aku gak tahu. Gak tahu ya gak tahu, awas ya kalau berani. Ngetok pintu rumah kami lagi, hati-hati, aku lapor polisi. Orang jahat kami gak mau kamu di sini, cepetan pergi sana. Xiaobing. Pergi. Xiaobing. Pergi. Kak Fang, dia pindah ke panti jompo. Dia kenapa? Dia kena penyakit namanya. Apa itu aku juga gak ngerti. Pokoknya gak inget-inget lagi. Tahu gak panti jomponya di mana? Dia kayaknya gak mau ketemu kamu. Aku cuma mau pastiin dia aman. Tolong ya. Di Suzhou. Di panti jompo yang Shan Suzhou. Aku tahu. Terima kasih ya. Kasihan banget sih.